Terima kasih kepada Ibu Haja Astuti Effendi yang sudah memberikan ilmu yang begitu hebat, begitu bagus. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua ya. Kebetulan sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Muhammad Nurdin. Untuk itu mangga kami persilahkan. Sudah dari tadi menunggu Ibu. Sudah tidak kuat, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Mangga Bapak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada kehilapan dari Pak Haji. Saya sudah kirimkan filenya untuk difotokopi, tapi beliau mungkin lupa dan saya tidak bawa printoutnya gitu kan, tapi filenya sudah ada, sehingga untuk kajian ini mungkin tidak diberikan materi tidak diberikan stensilnya ya, tidak diberikan stensilnya. Tapi kalau mau nanti setelah kajian mungkin ada di Pak Haji filenya gitu kan. Kajian bahasan untuk pagi ini adalah tentang masalah ketakwaan dan keberkahan. Jadi kalimat ketakwaan dan keberkahan ini bukan salah satu yang sama, tapi itu sebenarnya sebab akibat. Jadi kalau berbicara tentang masalah ketakwaan itu kaitan dengan fi'il, tapi kalau berkah itu kaitan dengan infial. Jadi kalau ketakwaan itu memang pekerjaan. Nah, akibat dari pekerjaan itu maka adanya disebut barokah. Makanya barokah infial, akibat. Ibu bapak merasakan nikmat makan. Kenapa? Karena habis makan. Tidak akan bisa merasakan enaknya makan kalau tidak makan, kan begitu. Makanya kalau di dalam Sunda ada istilah ngiring raosna tate kahar ya tate. Jadi makannya tidak, tapi jo ngiring raosna kumaha tate kaharti. Rasa itu kan tidak bisa terasa kalau tidak ada amalnya, gitu kan. Oh, makanan ini manis, makanan ini sedap, asin, itu kan karena setelah makan. Nah itu kan. Makanya inilah antara takwa dengan keberkahan itu adalah fi'il dan infial. Apa takwa ini? Makanya para ulama memberikan definisi bahwa orang yang takwa itu imtisalu ma amarallah wajtinabu ma nahallah. Artinya
orang yang takwa, orang yang selalu melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu kan sebuah pekerjaan. Apa yang diperintahkan ya dilakukan, apa yang ditinggalkan adalah, apa yang dilarang itu dijauhi. Nah, itu adalah orang yang takwa. Dan orang yang takwa ini tentunya identik dengan juhud dan waro. Jadi orang takwa itu identik dengan juhud dan waro. Apa juhud itu, Bu? Juhud bukan dengan jim, tapi dengan zai. Zuhud bukan dengan jim, juhud, tapi dengan zai, zuhud, az-zuhdu. Nah, para ulama memberikan terjemah bahwa orang yang zuhud dengan zai itu adalah dia rohatul akhirah aula min rohati dunia. Bahwa orang yang zuhud itu adalah lebih mengutamakan kesenangan akhirat ketimbang kesenangan dunia. Manusia itu butuh kesenangan dunia, butuh juga kesenangan akhirat, tapi untuk orang yang zuhud lebih mengutamakan kesenangan akhirat. Itu baru orang zuhud. Makanya ada dalam satu riwayat bahwa kalau tidak salah At-Tirmidzi ini menerangkan orang yang zuhud ini adalah an yakuna fi yadillah awsaku ma fi yadinnas. Bahwa orang yang zuhud itu an yakuna fi yadillah, bahwa dari Allah lebih utama, lebih penting daripada sesama orang. Itulah orang zuhud. Jadi kira-kira itu penting mana ganjaran ti Allah jeung buruh ti jelema? Penting mana? Pasti kalau orang yang tidak zuhud penting ti jelema gitu kan. Penting buruh ti jalmi gitu kan, ti badan ganjaran. Tapi orang yang zuhud bukan menafikan, atau tidak memerlukan dari yang lain, tapi dari Allah lebih diutamakan. Itulah orang yang zuhud. Sigana ibu jeung bapak teh kaasup golongan juhud ya teh. Kenapa? Karena jam 8 sampai jam 11 gitu kan, kita lebih cenderung meraih pahala dari Allah ketimbang dipakai dagang. Ya. Baik dagang mah atau kegiatan yang lain mah di hari-hari yang lain juga bisa. Untuk hari ini saya sempatkan untuk thalabul ilmi. Berarti ada itu nilai-nilai juhud. Jadi nilai juhud ini adalah orang lebih mengedepankan pahala dari Allah, tapi tidak mentiadakan kebutuhan dari sesama orang gitu kan. Makanya disinilah orang zuhud. Yang kedua, orang yang takwa itu adalah orang yang waro. Apa orang waro? Orang yang apik, taliti. Orang yang waro. Jadi orang yang dia ini betul-betul hati-hati. Makanya kalau di dalam Bulughul Maram itu dimuat hadis tentang masalah al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuha katsiran minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada yang samar-samar, ngaranna subhat. Disebut halal da tenepi, disebut haram oge tenepi. Maka ketika tidak sampai ke haram dan halal, maka itu samar-samar, ngaranna subhat. Kata Nabi, barang siapa yang jatuh kepada yang subhat, maka dia sungguh kena pada yang haram. Barang siapa yang menjauhi yang subhat, maka dia
bisa menjaga diri dan agamanya. Tah mata jalma nu waro mah Bu tonggoro mah anu haram nu subhat ge dijauhan. Ari ayeuna pan tonggoro nu subhat nu haram oge di deketan atau jauh teuing kana ketakwaan teh kalau seperti itu. Ya orang yang takwa itu pasti jangankan yang haram nu subhat dijauhan, itu orang yang takwa. Satu saat kita menemukan ikan di sungai, tapi musim kemarau. Ke depannya tidak ada air, ke belakangnya tidak ada air, hanya di situ ada ikan, ada air, ada ikan. Tapi di pinggirnya ada balong. Nah, kita menemukan ikan itu, ikan eta teh kumaha hukumna? Disebut ikan dina balong pan imah disusukan. Disebutkan dia mahala da moal mungkin di mana-mana pasti ngajleng tina eta balong gitu kan. Nah, ini bisa termasuk kategori subhat, ini tidak jelas. Maka untuk orang yang waro hal seperti itu lebih baik menghindar dari barang tersebut. Itu diantara kewaroan orang-orang yang takwa. Makanya moal mungkin aya jalma nu takwa korupsi, wah jauh teuing atuh. Jadi lamun teh mah aya istilahna orang yang takwa korupsi atuh jauh teuing atuh. Nu subhat oge ditinggalkeun anu takwa mah. Moal aya jalma nu takwa itu mengambil hak orang lain, merampas hak lain, tidak mungkin. Ini sudah jelas misalkan hak fakir miskin lantaran dititipkan ke seseorang, eta seseorang teh teu dibikeun kawin da lebar. Cokotnya sawe, tapi derajat takwa lamun akhlaknya seperti itu. Ini dititipkan, ini ya berikan kepada fakir miskin. Uangnya sekian, kasihkan kepada fakir miskin semuanya. Jangan ada yang tersisa. Pas tempo rek ngabagikeun lebar, kawareh, moal mungkin takwa mah kitu. Nah makanya disinilah betul-betul ketakwaan itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya identik takwa adalah dengan juhud dan waro. Nah lantaran ada juhud dan waro, maka dalam perilaku orang-orang yang takwa maka identik dengan kedermawanan. Kenapa identik dengan kedermawanan? Karena orang yang takwa adalah orang yang sangat bersemangat untuk meraih ganjaran dari Allah, gitu kan. Jadi orang yang takwa, orang yang semangat untuk meraih ganjaran dari Allah, maka identik ketakwaan dengan kedermawanan. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran berbicara dengan takwa, pasti kadituna teh ejeun dermawan. Pasti akan menemukan ayat-ayat takwa dengan kedermawaan. Dermawan. Dermawawannya. Dermawan, Bu. Nah, maka disinilah di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Imran, ketika Allah menerangkan uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya ini takwa sifat kesananya dermawan. Nah, maka ketika memiliki ketakwaan ini, maka akan bermuncul sebuah barokah, gitu kan? Apa barokah itu, Bu? Barokah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu maksudnya. Mual mungkin dia mendapatkan kebaikan dari Allah tanpa ada
pekerjaan yaitu ketakwaan. Itu kebaikan dari Allah. Saya sangat heran kalau misalkan ada orang yang mau makan, terus doa nate, Bu, Allahumma barik lana bima razaqtana. Tapi yang dimakan itu ternyata dari korupsi, kumaha? Aya moal barokahan. Apaan barokah itu kebaikan dari Allah kan, subutul khairillahi, kebaikan dari Allah gitu kan. Ternyata ketika orang mau makan baca doa Allahumma barik lana, tapi yang dimakannya itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, itu mustahil. Paling Allah sing Allahumma barik lana ari nu di daharna tina nu teu dimenangkeun ku agama mah mungkin jadi barokah. Karena yang berkuasa adalah Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada ungkapan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu jelas bahwa barokah itu biyadihil mulku. Artinya yang punya barokah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana barokah ada? Dari amal. Mau mungkin barokah ada tanpa amal. Dipenta kurang deh barokah tapi tidak beramal soleh, mustahil. Mau makan minta barokah tapi yang dimakannya dari amal salah, mustahil. Itu kan matak di orang kadang-kadang salah kaprah, nyatu dipenta halus tapi alat untuk mendapatkannya tidak tahu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata kesananya alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan al mauta mati, wal hayat dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapa di antara kalian yang baik amalnya. Setelah barokah, maka ayat yang selanjutnya tentang masalah amal. Makanya barokah itu didapat oleh orang-orang yang beramal soleh atau dalam kategori adalah ketakwaan. Makanya di dalam ayat di muqaddimah Allah berfirman, walau anna ahlal qura, kalau pengisi negeri ini amanu, iman, akidah Pak, akidahnya beres, iman itu. Ari kecap amanu itu akidahnya beres. Kumaha akidah beres teh? Pertama, orang yang beriman itu meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran Rasulullah. Itu amanu. Makanya di sini orang yang beriman pasti akan mengukur sebuah kebaikan itu dengan Quran, Sunnah. Matak Bu, ya sang benten ke lamun geus kaitan jeung agama, ukuran bener teh kudu ku dalil. Lamun ukuran dunia kakara ku akal, ukuran agama mah ku naklun, dalil. Mata lamun teh mah aya urusan ke urusan agama, urusan dunia, urusan agama mah alus teh kudu ukuran anak dalil. Aya nu naroskeun, Ustad, da ayeuna mah cenah masjid teh geus unggal pengkolan. Sudah banyak
Jadi kenapa kita harus mesti jamak qasar tuhnya? Kenapa harus jamak qasar? Jawabannya ke ari jamak qasar teh patali jeung loba jeung saeutikna masjid atau kaitan jeung saparna? Tuhnya. Ini kan bukan persoalan masalah banyak dan sedikitnya masjid, tapi dalil sudah menyebutkan bahwa ketika safar di situ adanya jamak qasar, kan dalil ya Pak. Naon gorengna coba. Lamun memeh salat talaput biniyat gitu kan. Bahasana teh. Tah tinggal ke urang teh susul ke ari salat teh urusan agama, urusan dunia. Urusan agama, ari urusan agama mah kudu ngukur alusna ku dalil. Lain ngan ala-ala ku akal pikiran jeung kurasa. Di orang kan rata-rata kurasa gitu kan. Jadi kudu ku aklun lain ku naklun, kuduna ku naklun lain ku aklun gitu kan, kuduna ku syariat lain ku syahwat. Tak lamun teh memanggihan persoalan naon wae ibu bapak bedakeun heula urusan dunia, urusan agama, urusan ibadah, urusan agama, ukuran alus jeung bener teh dalil. Namun urusan ya pek gitu kan eta urusan anak naklun, itu lain urusan naklun. Nah, itu diantaranya. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan tabaraka. Aya istilahna majlis barokah, majlis barokah. Tapi ternyata ritual-ritual keagamanana bid'ah hungkul kumaha eta teh. Ritual-ritual keagamanana bid'ah hungkul gitu kan. Padahal eta teh ngaranna majlis barokah, itu kumaha gitu kaitanana. Lantaran yang namanya barokah itu adalah yang berhak, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang beramal soleh, karena barokah ini akibat dari amal soleh. Nih amanu dulu. Jadi amanu itu adalah orang yang meyakini kebenaran kekuasaan Allah, meyakini benarnya Quran, Sunnah, meyakini Rasulullah benar, meyakini adanya hari akhirat, iman, meyakini tentang masalah ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukuran iman. Makanya kalau ada orang sekarang rame-rame ya, ada sekelompok yang menyalahkan Al-Quran, berarti ini tidak iman terhadap Quran dan bukan orang mukmin kalau demikian. Kemudian dia tidak percaya tentang kekuasaan Allah, berarti dia bukan orang mukmin. Kemudian mengkritisi Rasulullah, mengkritisi Nabi, berarti dia bukan orang iman. Karena aman itu adalah iman. Nah ini nanti diruksak gitu kan umat Islam teh tina persoalan akidah, persoalan akidah. Bahkan di ya pesantren, namanya pesantren gitu kan, Zaitun itu ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan dalam agama, dan mereka ini tidak menjalankan Quran dan Sunnah, tapi justru mereka membantah gitu kan, menolak tentang Quran dan Sunnah gitu kan. Lamun orang sudah tipenya menolak, membantah, menyalahkan Quran Sunnah, ini bagaimana? Ini tidak bisa dikategorikan aman. Nah ini akidah yang kemudian ditingkatkan. Kata Allah, walau anna alal Qur'an wa taqau, dan takwa, artinya ini amal, ibadah. Berarti aman wa taqau itu akidah dan ibadah gitu kan. Keyakinan dan praktek gitu kan, dalam keyakinan itu at-taqau. Maka kalau sudah ada, maka Allah menyebutkan
Nah, kami akan bukakan barokatim minas sama, pirang-pirang barokah di langit jeung di bumi. Jadi lain hiji barokah itu berkah gitu kan. Jadi bukan satu, barokahnya banyak gitu kan. Barokatim minas sama wal ardh. Tapi oleh Allah dijanjikan barokah, banyak orang yang tetap mendustakan terhadap janji-janji Allah itu. Kalau aman wa taqau pasti Allah berikan barokah. Teu percaya ngabohongkeun karena ayat-ayatnya. Nah, seperti apa barokah? Maka saya tulis nanti bisa di copy gitu kan makalahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kana umaraukum, jika pemimpin-pemimpin kalian khiyarukum, orang-orang baik, kade pemimpin kalian orang-orang baik, baikna cek saha, kade baikna teh lain cek tim ses." Dari cek tim ses mah kabeh anu didukungna moal lain goreng, tapi lamun lawana goreng kabeh kan gitu ari politik mah. Baik ayeuna depan keur perang gitu kan, keur perangna naon, perang ngahaluskeun kana dukunganna ngagorengkeun kalawana gitu kan, itu bahaya. Tak urang mah ulah pipilueun nya, geus teh urang mah pilih nu alus cek agama. Jadi kalau Rasulullah mengatakan jika pemimpin-pemimpin kalian orang-orang yang baik, ada baik nate kudu baik cek agama. Da ieu kan anu ngadauna Rasulullah. Jadi kudu alus teh cek Rasul lain cek urang. Jadi siga baheula geuningan aya pernyataan, aya semacam pernyataan semua agama baik. Jadi semua agama baik cek saha itu teh? Cek penganutna masing-masing. Cek penganutna masing-masing eta teh moal aya cek penganutna mah gorengnya. Semua agama baik cek penganutna. Tah ari cek Quran anu alus mana? Cek Quran waraditu lakumul islama dina. Jadi alusna teh kudu cek Quran. Da agama mah lillah, ad-dinu lillah, agama teh milik Allah. Tak cek Allah nu alus teh nu mana? Ari cek penganut namanya nya atuh. Tak pula salah nanyakeun. Loba ayeuna anu mengklaim, nah ieu ibadah nu alus teh ieu. Tak ieu cek organisasi ieu nu alus, cek organisasi ieu nu alus. Kira alus teh ulah cek organisasi, cek dalil ibadah nu alus nu mana? Ibadah nu bener nu mana? Gitu kan ieu urusan ibadah. Nah makanya disitulah cara mengukurnya begitu. Jadi cara mengukurnya jangan kembali kepada masing-masing. Itu kan dulu ada pernyataan semua agama baik. Sehingga setelah ditelusuri kenapa muncul pernyataan itu? Cek penganutna masing-masing. Coba tanya ke cek Quran. Ketika Isa nyebutkan saya dan ibu saya muslimaini, dua orang muslim, berarti dia juga menganut Islam karena Isa menyatakan saya dan ibuku muslimaini. Kuma Ibrahim wa ana minal muslimin. Itu Ibrahim. Semua nabi mengatakan muslim. Kalau muslim ya jelas agamanya Islam. Cek Quran, ya cek penganut namanya gitu. Kristen, cek Protestan, cek Hindu, cek Buddha, cek Konghucu, cek Islam, mun ka penganutna cek Quran. Da orang kitab anu dijadikan patokan ukuran kebenaran adalah Al-Quran. Jika pemimpin-pemimpin kalian orang-orang baik. Yang kedua, wa aghniyaukum sumahaukum, orang-orang kayanya dermawan.
orang-orang kaya teh lain tara ngaluarkeun duit, ngan ngaluarkeun duit teh merenah. Karena Bu, orang yang punya uang itu tidak mustahil tidak mengeluarkan uang. Orang yang punya uang mustahil tidak mengeluarkan uang, pasti mengeluarkan uang. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang mengeluarkan uang dermawan? Belum tentu. Tapi orang dermawan pasti mengeluarkan uang. Jadi tidak semua orang yang mengeluarkan uang itu dermawan. Dakeur ngahalang ajaran Islam oge make duit eta teh. Keur ngahalang-halang ajaran Islam teh make duit eta teh. Untuk menghalang-halang sabilillah itu pakai uang. Ya itu. Orang kafir itu betul-betul kekuatannya dengan uang untuk menghalangi lajunya kemerdekaan kaum muslimin. Dengan uang. Makanya tidak semua orang mengeluarkan uang derma, tapi orang yang derma itu pasti mengeluarkan uang. Nah, yang ketiga, wa umurukum sura bainakum, jika urusan itu pakai musyawarah. Maka kalau ketiga ini ada di muka bumi, pemimpin yang baik, ada pemimpin yang baik teh halus akidahna, halus ibadahna, halus akhlakna, halus muamalahna, amanah, adil, jujur, itu namanya ikhtiar hukum. Ini lamun pamimpin-pamimpinna siga kitu. Nu kadua, orang kayanya derma. Itu kan dia perhatian terhadap sabilillah. Kemudian urusan selalu dimusyawarahkan untuk mencari sebuah kebaikan. Maka kata Nabi bahwa fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, maka punggung bumi lebih baik daripada dalamnya. Itu kan barokahnya. Hirup di alam dunia teh nikmat, pinuh ku pirang-pirang kahadean, itu barokah. Barokatis minas samai wal ardh. Tapi kata Nabi, idza kana umaraukum sirarukum, pemimpin-pemimpinnya adalah orang yang jahat, orang yang jelek, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, dolim, tidak adil, gitu kan? Bahkan istilahnya tidak jujur. Maka itu termasuk pemimpin yang sirah, jelek. Bagaimana orang kayanya adalah orang-orang yang bukhala hukum, orang-orang yang kikir. Kemudian wa umurkum ila nisaikum, urusan diserahkan kepada istri-istri kalian. Tuh lain pakai musyawarah. Ya. Pemimpinnya jelek, orang kayanya kikir, urusan diserahkan kepada perempuan. Kumaha cek Nabi, batnul ardi khairul lakum min dhahriha, perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Kan hari pemimpin mah itu sebenarnya ya yang bisa memberikan sebuah perubahan yang signifikan. Ada sebuah nasihat, setinggi-tinggi ilmu maka tetap akan terkalahkan oleh kekuasaan. Gitu kan? Kalau misalkan di negara yang lain itu tidak perlu dengan debat yang sangat alot, ahli-ahli ilmu. Kalau dia tidak setuju terhadap ahli ilmu itu ya sudah, penjarakan, beres masalah. Jadi setinggi-tinggi ilmu itu bisa kalah dengan satu kekuasaan. Makanya saya mengharap kepada semua kaum muslimin jangan salah pilih untuk memilih pemimpin. Gitu kan? Da urang mah moal jadi presiden da nyalonkeunnya. Da nyalonkeun. Lu kalau menyalonkeun mah da, tapi da anggar moal kapilih. Daripada moal kapilih mending teu nyalonkeunnya. Gitu. Aya rumor gitu kan.
Pak Ustadz katanya untuk tahun 2024 akan mencalonkan bupati. Hai jawaban teh ka era-era menang mual nanti aja pesimis gitu udah kudu boga modal atuh itu boga modal saha jelema anu rek milih gitu kan. Nu kadua kudu ngukur ka kujur bukan teu kemampuan kan gitu. Nu katiluna rek usaha ngagarap umat nya pengajian di masjid jeung di pasantren tuh kan itu jadi nyalon oge percumanya. Nah lantaran kita tidak bisa sampai ke arah sana maka kita yang memilih jangan salah pilih umara'ukum khiyarukum pemimpin-pemimpin yang baik kade baikna lain cek tim ses tapi baikna cek Rasul baikna cek Allah kade baikna cek Allah gitu kan kan aya oge cek masyarakat anu hanya pemimpin anu lain mere duit gede gitu teh gitu kan. Jadi naon sababna apa nerjemahkeunana kana ayat Al-Qur'an wa innahu li hubbil khairi lasadid. Hubbi khair lasadid kan khairnya nya dunya nya. Mata ditarjemahkeunana teh pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Aya teh ditarjemahkeunana pimpinan-pimpinan anu gede duitna nu sek mere engke. Mere 100.000 tapi negara rusak rek kumaha teh. Jadi anu baik itu menurut Allah dan Rasul ada tanya. Jadi ku jamaah pengajian saya menghimbau menganjurkan kade salah pilih pemimpin-pemimpin yang khiyarukum. Jangan menjadi orang memilih pemimpin yang syirarukum yang jelek menurut agama. Mungkin dari sisi akidahnya, sisi ibadahnya, sisi muamalahnya, sisi akhlaknya, gitu kan? Akhlak itu kan kaitan dengan ngomongnya, perilakunya, gitu kan, dan segala macam itu akhlak banyak itu untuk dijabarkan. Nah itu. Jadi kalau punya pemimpin yang jelek, orang kayanya kikir, urusan diserahkan kepada istri. Istri mapan lemah ya teh akalna. Di hadis disebutkan bahwa perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, bahwa perempuan itu kurang akalnya dan agamanya. Wah ini jadi perdebatan di kalangan ahli ilmu lantaran salah nempok. Jadi dikira cara itu kaitan aja IPK, kaitan sarang masalah apa istilahnya IQ kaitannya dengan IQ gitu kan. Dari kenyataan sekarang di sekolah rata-rata ranking teh istri nya, bahkan aya nama istri oge geus loba jadi profesor doktor geus pabalata kan gitu istri oge. Sehingga orang menyatakan dalam hadis ini, wah ya hadis tecina Nabi menyebutkan perempuan itu kurang akal dan agamanya daripada laki-laki, tapi kenyataannya banyak perempuan yang lebih, gitu kan? Ternyata kalau kita lihat di hadis yang lain, Nabi menyebutkan kalau perempuan dan laki-laki dijadikan saksi, maka ternyata 2:1. Kenapa bisa demikian? Nerek dibantah ku zaman ayeuna yang awewe bisa jadi saksi nasorangan, pedah jenjang pendidikanana atau tentang IPK-na kan tidaknya. Nah berarti di sini menunjukkan tentang masalah bukan masalah IQ tapi persoalanana nyata mental, rasa. Tetap perempuan itu setengah daripada laki-laki. Namun yang harapan masalah ibu-ibu mah
tangtuna jo kana hate lain kana sirah nya. Aya suami nama tamatan SD, istri nama S1. Ai tempo budakna gering dan panggeulana ceurik teh pamajikanna heula. Jo langsung ge poek teh ingarapan masalah teh kitu nya. Kumaha dikarogeuna tenang mah cenah ieu mah tuh nya beda. Ada suatu berita datang ke rumah itu. Ada kecelakaan di jalan anu, pakai motor merek anu, anaknya usia sekian dengan tandarnya begini. Karek diinformasikan gitu dan jualnya geruk cerik. Aduh cenah Pak eta teh udah kurang. Eta teh udah kurang. Jual cerik. Kumaha cek salahina atuh mah tenang we heula. Urang paluruh, urang tempo nya teu kan gitu. Si bapakna mah kitu eta teh teu wakajual nangis gitu kan. Nah, ternyata disurvei, didatangi, pas begitu kelihatan betul. Nah baru si bapak nabi ceri kata mah, gitu kan? Nah, itu kan berarti bedanya akal kayak gitu. Ada juga yang kedua, gitu kan? Beritanya sama seperti itu, istrinya langsung nangis, bapaknya tenang mobil. Pas begitu disurvei ternyata bukan. Tuhnya, kumaha cek bapak tuh, mahnya kakare seuri si indung teh itu. Alhamdulillah, cenah geuningan lain pun anaknya. Padahal ternyata dina jenjang pendidikan anak suamina tamatan SD, istrina S1 eta teh. Gitu kan, tapi ternyata dalam persoalan-persoalan seperti itu beda menyikapi. Kayaknya tidak salah. Nabi tidak salah bahwa perempuan itu nabi suatu aklin wadi. Maka kalau menghadapan masalah kudu pakai musyawarah. Ulah dipasrahkan ke istri. Istri mah sok sensi. Bapak-bapak geus siap bikin ngayakeun perusahaan baru. Cenah aya nama urang nyeun usaha nu anyar. Dere dipasrahkeun kumaha tah mah cenah ceuk mamah tah lamun bapak nyeun deui usaha nu baru. Ai jawabanna teh enteng, atuh Pak cenah kudu diemut heula, kudu dipikir-pikir heula, manjarkeun teh kudu diemut jeung dipikir-pikir. Pan urang teh usaha nu itu ge gede hutang, dari nyeun deui kumaha mun nambahan hutang tuh nya. Jual kadinya, padahal si bapana mah mikir lain gitu. Sugane nu ieu aya hutang nu ku ieu bisa katutup kan itu pikiranna teh gitu kan. Makanya ini ya. Jadi kadang-kadang antara laki dengan perempuan itu untuk mensinkronisasikan itu kadang-kadang memang ada mandek gitu kan. Tapi di Al-Quran justru Allah sengaja jodohkan laki dengan perempuan supaya saling mengisi kekurangan. Tapi tetap yang terdepan adalah suami. Nah yang kedua, dari hadis ini ternyata kaitan dengan barokah, kaitan dengan takwa, bahwa akan terasa nikmat kebaikan dari Allah ketika memiliki yang tiga. Ternyata dari yang ketiga salah satu ciri ketakwaan adalah adanya yaitu kedermawanan. Kedermawanan itu sok diganggu kata. Diganggu dengan apa? Diganggu dengan kerakusan dunia. Matak jalma hese derma teh sok diganggu ku setan supaya entong derma. Mana gangguan setan? Maka setan suka mengganggu dari kedermawanan manusia. Inna syaitona ya'idukumul pakro wa ya'murukum bil fahsya, bahwa setan akan selalu menakut-nakuti dengan kepakiran. Mata lamun jalma anu rek derma sieun sangsara eta teh keur aya dina gangguan setan. Aya ibu-ibu geus siap rek infak sedekah, can ge dibikeun karek leumpang di tengah jalan make jeung muncul pikiran ke lamun ayeuna dibikeun isuk aya moal. Bisi isuk keur anu bisi teu mahi akeun bae ke deui ya. Rek infak sedekah teh kan gitu.
terjadi. Siapa? Syaitan yang mengganggu. Ditakut-takuti dengan kepakiran. Ayah bapak-bapak, ka ibu-ibu, ka istrina, bu, mumpung cina bapak teh ayeuna teh gede bati cina cina ayeuna mere infak teh rek ngeusi enceleng teh cina moal 2.000 cina ayeuna gitu kan rek 100.000 ingetan ya bu ge lamun Jumaah teh rek ngenceleng 100.000 keur mumpung boga duit gitu kan nya cina gitu kan dari tapi karena Jumaah gitu kan tapi karena Jumaah gitu kan mau duit 100.000 gitu kan mau duit 10.000 100.000 gitu kan eta si ibu na make jengpok nyarita Pak cina abdi peryogi receh kumanya lamun dilironkeun heula eta 100.000 ya si bapana teh jo langsung nya sok atuh mah tukurkeun ayeuna mah tukurkeun gitu kan sok adekeun keur bapak anu keur kenceleng teh da dipilihan jadi 2.000 anu mah pilih dari 2.000 keur mah 2.000 ai tempo teh istilahna rek neuneun kenceleng da manehna teh tibra sare kenceleng ngaliwat gitu kan manehna tibra atuh tungtungna jadi teu diasupkeun tuh nya nu gede teu tulus nu leutik teu tulus tah kitu bu setan mah ngaganggu tuh. Makanya kalau kita mau berbuat baik jangan ditunggu-tunggu langsung. Setan tuluy ngaganggu. Jadi syaiton mah ya'idukumul makro nyinsieun ku kapakiran. Jadi lamun sieun anu teh eta teh setan. Jadi bahwa kenapa salah satu ketakwaan kedermawanan lantaran di dieu setan berperan supaya bakhil, supaya pedih. Nu kaduana memang manusia itu rakus karena dunia. Dalam sebuah hadis, laukana libni Adam wadian, seandainya manusia punya 2 lengkop harta, labtagi thalithan, akan meminta yang ketiga. Wala yamla'u jawfu ibni Adam illa turab, tidak akan merasa cukup dan merasa puas kecuali dia meninggal. Jadi jalma mah kitu kana dunya mah. Kalau sudah punya satu lengkop digambarkeun kieu Bu, lamun di Mekah mah eta teh kota Mekah. Lantaran dikeliling ku gunung eta teh lengkop. Mun di urang mah siga kota Bandung kan dikelilingi dengan gunung, itu teh satu lengkop. Ditakdirkeun boga emas salengkop bakal minta nu kadua. Akan minta yang keduanya. Kalau punya 2 akan minta yang ketiganya. Itu kan luar biasa manusia mah kana dunia. Di Inggris ada orang yang sudah punya kapal pesiar 1. Di situ fasilitasnya lengkap dari mulai pendidikan, kemudian tempat tempat piknik, hotel, rumah makan, rumah sakit, lengkap. Ternyata dia berpikir ingin punya kapal pesiar yang kedua dengan lebih kapasitasnya dari yang kedua, dari yang ke-1. Ketika sudah punya, dia berpikir ingin yang ketiga. Tapi ternyata akhir-akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena ketidakpuasan terhadap dunia. Mata kelamun teu make agama kitu jelema mah kana dunia. Jadi urane gitu kan padahal mah Gusti cenah abdi mah gaduh sepeda he ulah leumpang teuing gitu sakola teh. Nya boga sepeda padahal Gusti abdi teh gaduh sepeda motor he. Ulah ketika hayu he gitu kan totojer. Gitu kan ngabose. Takdirkeun boga motor, yos Gusti cenah lah boga carry work oke gitu kan. Sudah teh punya carry gitu ya cenah Gusti lah Innova cenah ulah halus teuing. Sigana geus Innova naon bikin deui Fortuner-nya. Kitu jelema mah. Boga geus Fortuner eueuh deui nu halus. Padahal mah cenah kurang hiji mah urang nambahannya jadi 2 atunya. Tuh manusia mah. Jadi inilah. Nah, dengan gangguan syaitan
dengan rakus dunia, maka disinilah sulitlah orang-orang yang derma. Padahal ketakwaan identik dengan kedermawanan, gitu kan? Dan ketakwaan akan menghasilkan barakah dari Allah. Nah, kemudian ketakwaan ini ada dua. Pertama, dalam Al-Quran ada ungkapan ittaqullah haqqa tuqati, artinya ini perintah bahwa ketakwaan itu harus maksimal. Tapi di dalam prakteknya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Contohnya Rasul memerintah salat itu berdiri, fasolli berdiri, lantas salat. Jadi tidak ada salat duduk, tidak ada. Pasti berdiri dan sholat. Tapi ternyata di dalam praktek Allah yang maha tahu tentang masalah kemampuan hambanya, maka ternyata ada dalil. Fa'in lam tastati, apabila tidak mampu, kan? Pakok idan duduk. Fa'in lam tastati, apabila tidak mampu, fa'alajan di sambil berbaring. Inilah pokoknya berdiri. Tapi ketika dalam praktek, maka Allah maha tahu mastato. Dalam hadis, idza amartuhum bisyai'in fa'tu mastata'tu. Apabila aku memerintah kepada kalian sesuatu, wajib dilaksanakan. Tak, dalam prakteknya tetap ada kalimat mastata'tu. Ibu-ibu dagang, wajib zakat, Bu. Itu tidak berbicara tentang modalnya berapa, dagangna dina bidang naon, kemudian dari mana modal, itu tidak dibicarakan. Yang Jelas kalau sudah masuk dagang kena zakat. Berapa persen zakat, Bu, kalau dagang? 2,5%. Ibu-ibu teh dagang wajib zakat 2,5%. Zaman ayeuna dagang teh dagang kuota 100.000, ari batina ngan 1.500, ari zakat kudu 2.500. Kumaha? Ada tukang beras belinya 100.000, 10 kilo kan 100.000 tos dikemas, atau 50.000 tos dikemas. Ternyata lantaran grosiran 10.000 teh paling ngajual, 100.000 paling ngajual teh lebihnya 2.000. Ari zakatna kudu 2.500, tak kumaha Bu zakatna. Nah, maka disinilah lantaran zakat wajib, gitu kan? Zakat wajib tetap 2,5%, tapi dalam prakteknya lantaran tidak sampai untuk 2.500, maka sesuaikan dengan kemampuan. Tapi dalam arti tidak tidak menyalahi ukuran, tapi kaitan dengan kemampuan. tetap 2,5% ngan Kemampuan 2,5% segitu gitu. Kan sholat itu berdiri, ngan mampuna bari nantung gitu kan, tetap gitu kan. Hukumnya tetap bagi orang itu berdiri gitu kan, ngan berdiri gitu kan. Nah, inilah makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan ittaqullah haqqa tuqatih supaya jadi barokah, maka ternyata Allah menyebutkan ittaqullah mastata'tum. Kemudian wasma'u, dengarkan, wa ati'u, taati, wa anfiku, infaq khairan li anfusikum, itu lebih baik bagi kalian. Wa man yuqassu nafsah, barang siapa yang derma, barang siapa yang selamat dari kikir, faulaika lihun, maka mereka orang yang bahagia. Nah, ini. Dan ternyata orang yang takwa Wah, ini tidak hanya dalam tataran zakat atau ibadah maliyah, termasuk juga persoalan sholat. Persoalan sholat, karena dua pokok dalam ibadah
maliyah zakat, badannya sholat. Maka Umar bin Khattab ini menulis surat kepada para gubernur. Nah, di antara suratnya Umar menyebutkan ayyuhal wala, wahai para pemimpin, ayyuhal wala, wahai para pemimpin, para gubernur, inna min ahammi umurikum indi, yang paling penting urusan kalian adalah as-sholatu, sholat. Paman hafidhoha, barang siapa yang menjaga sholat, hafidho dinahu, menjaga agama. Waman doyya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, fahuwa siwaha adya'u, apalagi yang lainnya akan disia-siakan. Wala haddo fil Islam, tidak ada bagian Islam man tarakas sholat, orang yang meninggalkan sholat. Itu maka ukuran ketakwaan dirinya melangkahna dari sholatnya, kemudian dari infak sodakohnya. Itu ukurannya. Inilah diantaranya saya buat sebuah kesimpulan, Bu, barokah semuanya diharapkan oleh semua orang. Kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diharapkan oleh semua orang, tapi catatan barokah itu bisa dirasakan dan didapati ketika memiliki keimanan dan ketakwaan. Iman dalam arti tataran keyakinan yang benar, yang full, kemudian takwa adalah pengamalan dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan kehati-hatian, takut menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berkaitan dengan ketakwaan. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bertemu kembali dan dengan materi yang berbeda, insya Allah. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas wejangannya, paparan dan ilmunya. Sungguh bermanfaat sekali Ibu ya. Judulnya juga ini sudah bagus, ketakwaan dan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semua selalu termasuk orang yang bertakwa dan mendapat keberkahan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mendapat amal ibadah yang baik juga buat nanti kita semua. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun ibu-ibu sadayana juga. Untuk itu mari kita baca doa penutup akhir majelis sama-sama. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.